Selamat pagi peserta didik kami kelas 10, 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IS. Pada hari ini kita pertemuan yang keempat, kita lanjutkan pelajaran kita keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini adalah masih pada bab yang kedua. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan sesuai dengan garis Weber dan Wallace. Yang kedua, menyimpulkan penyebab keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menghubungkan kegiatan manusia dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati. Dan yang keempat adalah merumuskan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Jika kita baca buku, kalian baca buku bahwa Indonesia itu dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati di Indonesia karena Indonesia itu memiliki tingkat endemis. Kalau dikatakan endemis itu artinya adalah beberapa makhluk hidup itu hanya hidup di Indonesia karena memiliki sifat-sifat yang khas. Itulah yang disebut dengan endemis. Nah, itu tertinggi di dunia. Dan Indonesia itu termasuk ke dalam salah satu kawasan mega biodiversitas. Artinya mega biodiversitas itu adalah memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Artinya keanekaragaman hayati yang tinggi itu adalah jenis makhluk hidupnya, baik hewan maupun tumbuhan itu sungguh sangat banyak. Oke, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tadi adalah bahwa kita harus mampu menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan persebaran organismenya menurut garis Wallace dan garis Weber. Awalnya peneliti yang datang ke Indonesia yang mengamati mengenai makhluk hidup yang ada di Indonesia itu menyatakan bahwa makhluk hidup di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian timur. Itulah menurut garis Wallace. Sedangkan menurut garis Weber bahwa fauna ataupun makhluk hidup yang ada di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang termasuk Indonesia bagian barat, seluruh pulau Sumatera, seluruh pulau Kalimantan, dan sebagian pulau Jawa. Sementara bagian tengah itu adalah seluruh pulau Sulawesi dan ujung bagian pulau Jawa. Sedangkan Indonesia bagian timur itu adalah Kepulauan Halmahera dan Irian Jaya. Oke, baik, selanjutnya fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Ini adalah contoh-contoh hewan. Maka nanti di tugas ada suruh melihat contoh hewan ini, lalu suruh menuliskan ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan pelajari pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, ternyata manusia itu sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Bahwa keanekaragaman hayati itu bisa mengalami perubahan, mungkin bisa turun, mungkin bisa bertambah, itu karena ada 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alam tidak bisa kita hindari. Contoh faktor alam adalah banjir dan bencana alam yang lain yang bisa mungkin menurunkan keanekaragaman hayati. Yang mau kita perdalam adalah faktor manusianya. Ada beberapa kegiatan manusia yang bisa menurunkan, mengurangi jumlah jenis makhluk hidup. Misalnya perburuan liar, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan manusia yang meningkatkan atau menambahkan jumlah keanekaragaman hayati adalah usaha pemuliaan. Artinya pemuliaan itu adalah menanam kembali dan memperbanyaknya. Oke, usaha pelestarian terhadap keanekaragaman hayati itu secara umum di Indonesia dilakukanlah secara in situ dan ex situ. In situ artinya adalah bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu dipelihara di habitat aslinya. Jadi, jika badak berjumlah 1 dipelihara di ujung kulon, karena memang badak berjumlah 1 itu asalnya di ujung kulon, dikembangkan di ujung kulon, itu namanya pelestarian secara in situ. Lalu sebaliknya, jika dikembangkan, dilestarikan di luar habitat aslinya, itu disebutlah dengan ex situ.
Misalkan badak bercula satu itu dibawalah ke kebun binatang yang ada di Jakarta. Tadinya badak bercula satu itu adalah berasal dari ujung kulon, dibawa ke Jakarta. Jakarta bukan habitat aslinya, disebutlah dengan pelestarian ex situ, dan masih banyak contoh yang lain. Oke, kita lihat contoh suaka alang dan suaka margasatwa. Suaka alang dan suaka margasatwa ini adalah merupakan contoh pelestarian tumbuhan, pelestarian hewan yang ada di Indonesia. Misal di Aceh, nama tempatnya Aceh Rafflesia. Nama tumbuhan yang dikembangkan di sana adalah Rafflesia fatma acehensis. Oke, lalu di Aceh itu juga di Pluit Gunung Lauser ada hewan yang dipelihara di sana supaya tetap bertahan. Contoh orangutan Sumatera, gajah Sumatera, tapir, macan Sumatera, dan lain sebagainya. Oke, lalu tugasmu. Dari tujuan pembelajaran yang 4 tadi, maka masing-masing dikasih tugas yang pertama. Berdasarkan pengamatanmu pada gambar slide 5. Slide 5 tadi adalah jenis-jenis fauna oriental, peralihan, dan Australia. Nah, tuliskanlah perbedaan. Perbedaan yang Ibu maksud di situ adalah ciri-ciri dari setiap fauna sehingga dikatakan berbeda. Yang kedua, buatlah kesimpulan mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi. Mengapa tadi di Indonesia dikatakan Indonesia itu termasuk mega biodiversitas. Jadi buatlah kesimpulannya berdasarkan buku baca bukumu. Yang ketiga, tuliskanlah contoh kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Tadi sudah Ibu kasih contoh, ada yang menurunkan, ada yang meningkatkan. Maka berikan contoh yang lain sebanyak-banyaknya. Lalu yang keempat, rumuskanlah usaha apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Apa yang dilakukan, usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia itu semakin lestari dan semakin tinggi. Kalau zaman sekarang kamu lihat ibu-ibu di rumah atau mungkin kamu sendiri sudah mulai gemar menanam bunga atau tanaman-tanaman hias. Itu adalah salah satu contoh usaha melestarikan keanekaragaman hayati. Lalu cari contoh yang lain ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Kiranya tugas ini dapat kamu kerjakan dengan baik. Kirimkan lewat Google Classroom masing-masing.